Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama program Jari Cerdik. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2 tentang kemarau. Pembelajaran 1 dan 2. Apa yang akan kita pelajari di pembelajaran ini? Simak terus videonya. Musim kemarau. Indonesia memiliki 2 musim. Yang pertama ada musim hujan. Yang kedua ada musim kemarau. Kemarau panjang dapat menyebabkan kekeringan. Beberapa tempat pun kekurangan air bersih. Sawah petani pun menjadi kering. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari kekeringan yang terjadi pada musim kemarau? Air sangat penting untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita wajib menghemat air agar tidak terjadi kekeringan. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menghemat air adalah sebagai berikut. Yang pertama, mematikan keran air apabila telah tidak digunakan. Yang kedua, hindari mandi berlama-lama. Yang ketiga, memasak air secukupnya, dan lain sebagainya. Kalian bisa mencari tahu apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menghemat air sehingga air bersih saat kekeringan itu tidak menjadi langka. Mari mengamati. Musim kemarau telah tiba. Pagi hari matahari bersinar cerah. Siti, Dayu, dan Lani bermain di taman. Letak taman dekat dari rumah. Di taman banyak teman menunggu. Ada Edo, Udin, dan Beni. Mereka bermain bersama. Mari kita menulis. Kegiatan apa yang kamu lakukan di musim kemarau? Biasanya kalau musim kemarau itu kalian melakukan apa saja bersama teman-teman. Terus amati kegiatan temanmu, lalu beri pujian kepada temanmu. Tulislah tugasmu tadi di dalam buku tugas ya. Hari telah siang, matahari bersinar terik. Saatnya pulang untuk beristirahat. Setelah tiba di rumah, Siti mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, Siti menutup keran air. Saat musim kemarau tiba, persediaan air pun juga semakin sedikit. Siti pun melakukan upaya menghemat air bersih. Apa saja yang dapat dilakukan Siti di rumah untuk menghemat air bersih? Yang pertama, Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Jadi, untuk menghemat ketersediaan air saat musim kemarau, kita dapat menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Tidak perlu menggunakan air bersih dari keran, karena kita dapat memanfaatkan air bekas yang lain, seperti air sisa kumur kita atau air sisa mencuci beras ataupun sayuran dan lain sebagainya. Yang kedua yang dilakukan Siti adalah setelah menggunakan keran air, dia menutup rapat keran tersebut sehingga tidak ada air yang menetes sedikit pun. Hal tersebut dapat dilakukan untuk menghemat air di rumah. Yang ketiga, menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos akan menyimpan air lebih lama sehingga cadangan air di bawah tanah akan lebih banyak. Yang keempat, mematikan keran saat menyabuni piring. Lebih baik saat menyabuni piring itu kita mengisi air di dalam satu wadah sehingga kita dapat mencuci piring di wadah tersebut sehingga air bersih yang terpancar dari keran itu tidak terbuang percuma. Mari berlatih. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan hemat air dan beri tanda silang pada sikap yang tidak menunjukkan hemat air. Yang pertama, contoh sikap banyak menggunakan air saat mandi. Kira-kira kalau banyak menggunakan air saat mandi itu termasuk sikap menunjukkan hemat air atau tidak menunjukkan hemat air ya? Ternyata banyak menggunakan air saat mandi itu merupakan sikap yang tidak mencerminkan atau tidak menunjukkan hemat air. Karena apa? Saat kita mandi terlalu lama dan membuang-buang air yang seharusnya bisa terpakai untuk kebutuhan lain akan terbuang sia-sia. Yang kedua, menutup keran air saat menggosok gigi. Menutup keran air saat menggosok gigi merupakan sikap yang menunjukkan hemat air.
Yang ketiga, menyiram bunga dengan air bekas cucian beras. Seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, menggunakan air bekas cucian beras itu merupakan upaya untuk menghemat air bersih saat musim kemarau. Yang keempat, mencuci piring dengan banyak air. Hal tersebut ternyata tidak menunjukkan sikap hemat air. Karena apa? Kita mencerminkan pemborosan terhadap air saat musim kemarau. Padahal saat musim kemarau itu ketersediaan air itu sangat minim, sehingga kita seharusnya menggunakan alternatif lain, tidak mencuci piring dengan banyak air. Yang kelima, mematikan keran air yang sudah tidak dipakai. Hal tersebut ternyata menunjukkan sikap yang menunjukkan hemat air. Mari kita baca bacaan berikut ini. Ayo menari. Sore hari cuaca cerah. Siti menjemput Lani dan Dayu. Mereka bersama-sama ke balai desa. Mereka akan berlatih menari bersama. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan Siti dan teman-temannya berlatih menari di kantor balai desa. Kalian bisa menirukan gerakan Siti dan teman-teman di rumah beserta orang tua kalian atau teman-teman kalian. Selamat mencoba. Pada musim kemarau, udara terasa panas. Edo dan teman-teman merasa sangat kepanasan. Tubuh mereka pun mudah berkeringat. Di dekat rumah Edo ada sungai yang masih bersih. Saat kemarau, sungai itu menjadi dangkal. Apa sebabnya ya? Ya, karena manusia tidak bijak menggunakan air saat musim kemarau. Banyak manusia yang tidak mempedulikan ketersediaan air saat musim kemarau. Mereka senang menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau datang seharusnya kita itu menerapkan sikap berhemat air. Kita juga bisa menanam banyak tumbuhan untuk mencegah terjadinya kekeringan. Terus kita juga bisa memanfaatkan air dengan sebijak-bijaknya. Menggunakan air itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kita mandi, kita tidak perlu berlama-lama. Yang penting badan kita sudah bersih dari kuman-kuman atau bakteri. Dan masih banyak contoh yang lainnya untuk menghemat air saat musim kemarau datang. Berikut ada contoh percakapan dari siapa? Edo dan teman-temannya. Coba kita baca. Asyik sekali beraktivitas air di sungai tadi. Tadi kita duduk-duduk di tepi sungai. Kata Edo seperti itu. Lalu teman-temannya menjawab, kamu hebat Udin. Kamu begitu berani menyiram air ke badan. Betul, tidak hanya ke badan tetapi juga ke kepala. Padahal air sungai itu sangat dingin. Nah, coba kalian perhatikan kata-kata yang diucapkan oleh Edo, Udin, dan temannya. Ucapan itu merupakan salah satu contoh dari ucapan pujian atau kalimat pujian yang disampaikan teman Edo atau teman Udin ke Udin. Nah, tugas kalian adalah tunjukkanlah kalimat pujian di percakapan yang telah dilakukan oleh Edo dan temannya tadi. Berilah tanda centang jika kalimat tersebut merupakan kalimat pujian dan tanda silang jika tidak termasuk kalimat pujian. Berilah tanggapan jika termasuk kalimat pujian. Contoh yang akan Ibu berikan. Nomor 1. Berani sekali kamu menyiram air ke badan. Nah, coba kalian lihat. Apakah kalimat tersebut merupakan kalimat pujian? Ternyata betul, itu adalah kalimat pujian. Bagaimana tanggapanmu? Tanggapanku, betul, dia berani sekali. Sekarang kalian kerjakan nomor 2 sampai dengan nomor 6 di buku tugas kalian. Selamat mengerjakan. Kita sudah mempelajari tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.